Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum Anda mempelajari lebih jauh bagaimana Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, maka Anda perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Harapannya, dengan Anda mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, Anda bisa memetik hikmah di balik lahirnya Pancasila, ya, mengambil pelajaran penting dari lahirnya Pancasila, dan Anda bisa mengetahui tujuan utama dari dilahirkannya Pancasila di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai sejarah lahirnya Pancasila ini akan sangat berkaitan dengan sejarah suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Ada yang menyebutnya BPUPK, ada yang menyebutnya BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, di masa akhir Perang Asia Timur pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah suatu badan yang kemudian diberi nama BPUPK atau BPUPKI. Dibentuk oleh pemerintahan penjajah Jepang pada saat itu, di mana BPUPK ini memiliki tugas untuk menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketika kita bicara mengenai sejarah lahirnya Pancasila, diawali dari pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau adalah Ketua BPUPK atau BPUPKI, di mana pada masa sidang pertama, yakni pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPK memimpin jalannya sidang dan mengajukan satu pertanyaan kepada para peserta sidang, yakni di atas apa negara ini akan kita dirikan. Dari pertanyaan itu kemudian dibicarakanlah mengenai rumusan-rumusan yang diajukan untuk menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka. Di mana beberapa tokoh pada saat itu menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Masa sidang itu berlangsung selama mulai dari 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Semua tokoh, banyak tokoh menyampaikan gagasannya, mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, dan lain sebagainya, hingga tokoh sentral yang kemudian mempengaruhi rumusan Pancasila yang saat ini kita jadikan sebagai dasar negara, yakni Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni itu, Insinyur Soekarno atau Bung Karno menyampaikan gagasannya mengenai dasar falsafah negara atau filosofische Grondslag atau istilah beliau. Atau ada juga di bangsa-bangsa lain dikenal dengan istilah Weltanschauung atau worldview atau pandangan dunia. Di mana pada tanggal 1 Juni itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar Indonesia merdeka, di mana pidatonya itu disampaikan tanpa menggunakan teks. Jadi beliau berpidato tanpa menggunakan teks. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasannya mengenai dasar Indonesia merdeka. Yang pertama adalah nilai-nilai kebangsaan, yang kemudian
Yang kedua adalah nilai-nilai internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai mufakat atau demokrasi. Yang keempat nilai kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Di mana dalam pidato tanggal 1 Juni itu Bung Karno menyampaikan bahwa jika ada yang tidak setuju dengan jumlah 5 nilai yang menjadi dasar Indonesia merdeka ini, maka bolehlah kita peras yang 5 tadi menjadi 3 dengan istilah Trisila. Yang tadi yang 5 nilai itu Bung Karno menyebutnya sebagai Pancasila, sila yang 5 ya, ada 5 sila. Tetapi jika ada di antara peserta sidang, kata Bung Karno, yang tidak suka dengan angka 5, maka bisalah kemudian kita peras angka 5 itu menjadi 3. Jadi hanya 3 sila saja, yakni yang pertama adalah sosio-nasionalisme, yang kedua adalah sosio-demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Di mana sosio-nasionalisme ini merupakan perasan dari nilai kebangsaan dan nilai peri kemanusiaan. Sedangkan sosio-demokrasi ini adalah perasan dari nilai mufakat atau demokrasi dengan nilai kesejahteraan. Kata Bung Karno lagi-lagi, jika ada yang tidak setuju dengan angka 3 ya, Trisila, maka bisalah kita peras yang 3 itu menjadi 1 sila saja, yakni sila gotong royong, kata Bung Karno. Nilai Indonesia merdeka adalah nilai gotong royong. Tetapi itu hanya pilihan ya. Jadi Bung Karno hanya menyampaikan pilihan bahwa gagasan awalnya bahwa nilai yang dijadikan dasar bagi Indonesia merdeka adalah 5 nilai yang kemudian beliau sebut sebagai Pancasila, yakni kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Tetapi jika ada yang tidak setuju atau anti dengan angka 5, maka bisa kita peras menjadi 3 saja, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Kalaupun angka 3 itu tidak disukai, maka kita peras lagi menjadi 1 sila, yakni nilai gotong royong. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita coba telaah secara sekilas pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Bung Karno menyatakan bahwa dirinya akan mencoba menjawab permintaan dari Ketua BPUPK, dalam hal ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, tentang dasar negara. Beliau mengkonstantir ya bahwa gagasan-gagasan sebelumnya yang diajukan oleh para tokoh pada saat itu, sejak tanggal 29 Mei ya, sampai dengan 30 Mei, itu tidak ada satupun yang menjawab permintaan Ketua BPUPK, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat. Menurut Soekarno, beliau menafsirkan bahwa yang diminta oleh Dr. Rajiman itu sebetulnya adalah filosofische grondslag dalam bahasa Belanda, yang berarti sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya kita dirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Filosofische grondslag ini kemudian dikenal dengan istilah lain dalam bahasa Jerman, itu adalah istilah Weltanschauung, yang bisa juga dimaknai sebagai worldview atau pandangan dunia. Apa yang dimaksud dengan worldview atau pandangan dunia? Yakni seperangkat keyakinan manusia ya, tentang pandangan diri tiap manusia individual di dalam masyarakat atau alam semesta. Jadi singkatnya adalah pandangan manusia tentang dirinya dan alam semesta sebagaimana adanya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kata Bung Karno, banyak negara di dunia ini didirikan atas dasar Weltanschauungnya masing-masing. Jika Hitler mendirikan negara Jerman, itu Jerman berdiri di atas nilai nasional sosialisme Weltanschauung.
Lenin misalnya mendirikan negara Soviet di atas nilai Marxisme, historis, dan materialisme Weltanschauung, dan seterusnya. Maka pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni itu, beliau Bung Karno bertanya, lalu apakah Weltanschauung kita? Jika kita ingin mendirikan negara Indonesia yang merdeka, maka pandangan dunia apa yang akan kita jadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka? Menurut Bung Karno, pandangan dunia itu atau worldview itu atau Weltanschauung itu adalah sesuatu yang tidak saja begitu saja jatuh dari langit, tidak ujuk-ujuk ada, tetapi Weltanschauung itu haruslah mencerminkan pengalaman dari bangsa Indonesia yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi nilai-nilai yang kemudian seharusnya dijadikan Weltanschauung atau pandangan dunia atau filosofische Grundslag adalah nilai-nilai yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di bangsa Indonesia. Jadi tidak kita ambil dari negara lain, tidak kita ambil dari bangsa lain, tetapi kita ambil dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Maka yang pertama yang beliau ajukan adalah nilai kebangsaan. Beliau bertanya di dalam sidang, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, beliau bertanya, maka pertanyaan pertama kata beliau, apakah kita akan mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang atau untuk satu golongan tertentu? Tentu jawabannya adalah tidak, kata Bung Karno. Tentu kita ingin mendirikan suatu negara semua untuk semua. Negara yang disepakati baik oleh kaum Islam, kaum Kristen, maupun kaum kebangsaan. Maka, kata Bung Karno, yang akan kita dirikan adalah satu negara kebangsaan Indonesia. Bung Karno menyebutnya sebagai nationalist state, ya, negara kebangsaan. Jadi beliau menawarkan bahwa nilai pertama yang akan dijadikan dasar bagi Indonesia merdeka adalah nilai kebangsaan, di mana yang dimaksud dengan bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Itulah negara kebangsaan, nationalist state. Negara kebangsaan bukan negara agama. Atas dasar penjelasan itu kemudian tentang nationalist state tadi, Bung Karno mengusulkan dasar pertama yang akan dijadikan sebagai filosofische Grundslag adalah nilai kebangsaan. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Kalimantan, bukan kebangsaan Islam, bukan kebangsaan Kristen, tetapi prinsip kebangsaan Indonesia. Tetapi prinsip ini, kata Bung Karno, ada bahayanya. Prinsip kebangsaan itu, kebangsaan Indonesia itu ada bahayanya. Apa bahayanya? Kalau prinsip itu berdiri sendiri, maka dia akan membawa kita kepada paham chauvinis, kepada sikap chauvinisme, menganggap bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Sehingga nanti Indonesia bisa berprinsip sama dengan Jerman, yakni Indonesia über alles, di mana Indonesia adalah ras yang tertinggi. Kalau kita hanya menjadikan nilai kebangsaan sebagai dasar bagi Indonesia merdeka, maka bahayanya adalah Indonesia bisa menjadi negara yang chauvinis, negara yang rasis, negara yang mengunggulkan rasnya dibandingkan bangsa-bangsa lain. Dan itu tidak baik, kata Bung Karno. Kita tidak boleh begitu. Kita harus, meskipun kita punya nilai-nilai kebangsaan yang kita pegang, tetapi kita harus menuju kepada persatuan dunia.
Ya, kita bukan hanya ingin mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita juga harus menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Kita bukan hanya ingin mendirikan negara Indonesia, tetapi kita harus sadar bahwa negara Indonesia ini berada di lingkungan yang berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga, kata Bung Karno, kita perlu nilai yang kedua, yakni nilai internasionalisme. Ya, nilai internasionalisme atau nilai peri kemanusiaan. Kata Bung Karno, internasionalisme tidak dapat hidup subur jika tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Jadi semangat peri kemanusiaan kita, semangat internasionalisme kita, semangat kekeluargaan dengan bangsa-bangsa yang lain itu tidak akan baik jika kita tidak punya atau tidak berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai kebangsaan. Begitu juga nilai kebangsaan tidak dapat hidup subur jika tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Kebangsaan kita, sikap-sikap kebangsaan kita tidak akan baik pada akhirnya jika kita tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika kita terus menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa yang rasnya paling tinggi, paling mulia, maka kebangsaan yang seperti itu adalah kebangsaan yang tidak baik. Oleh sebab itu, menurut Bung Karno, prinsip nasionalisme atau prinsip kebangsaan ini harus disandingkan dengan prinsip peri kemanusiaan atau prinsip internasionalisme. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kemudian Bung Karno bertanya, lalu apakah dasar yang ketiga? Bung Karno menyebutnya sebagai mufakat. Sekali lagi beliau menekankan bahwa kita akan mendirikan sebuah negara di mana semua untuk semua dan satu untuk semua. Semua untuk satu, bukan negara untuk sekelompok golongan saja. Oleh sebab itu, beliau yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia merdeka adalah permusyawaratan perwakilan. Jadi, semua harus dibicarakan, ya. Jika ada yang belum puas, semua harus dibicarakan di dalam permusyawaratan. Di dalam badan perwakilan dibicarakan tuntutan-tuntutan masing-masing dari kita. Yang Islam dapat berbicara di dalam badan perwakilan, yang dari kebangsaan, ya, kalangan golongan kebangsaan bisa menyampaikan gagasannya. Ya. Begitu juga dengan agama-agama lain, Kristen, Hindu, Buddha bisa membicarakan usulannya atau tuntutan-tuntutannya dalam badan perwakilan. Inilah prinsip musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kata Bung Karno, karena kita ingin mendirikan negara kebangsaan, di mana negara kebangsaan itu adalah negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu, maka segala hal yang dirasa belum memuaskan bisa kita bicarakan di dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Oleh sebab itu, nilai yang ketiga adalah nilai mufakat. Selain kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai mufakat atau musyawarah atau demokrasi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya prinsip yang keempat adalah prinsip kesejahteraan. Kata Bung Karno, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia. Itu cita-cita beliau. Dalam kaitannya ini, beliau mengingatkan bahwa demokrasi politik saja, ya tadi kan demokrasi ya, kita bermusyawarah, kita menyampaikan gagasan kita menyampaikan tuntutan-tuntutan kita menyampaikan ide-ide kita melalui permusyawaratan. Tetapi kata Bung Karno, itu saja tidak cukup. Kita tidak hanya sekedar berdemokrasi secara politik, ya, tetapi kita juga harus berdemokrasi secara ekonomi. Artinya, apa maksud dari demokrasi secara ekonomi ini? Semua kalangan, baik itu orang Islam, orang Kristen, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Bugis, itu semua harus bisa merasakan yang namanya kesejahteraan. Oleh sebab itu, prinsip yang keempat atau nilai yang keempat yang diajukan oleh Bung Karno adalah nilai kesejahteraan. Di mana kesejahteraan ini bukan untuk satu golongan tertentu, tetapi untuk
semua kalangan di bangsa Indonesia. Sehingga cita-cita Bung Karno tidak ada kemiskinan di dalam negara Indonesia merdeka. Seharusnya begitu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa sekalian, Bung Karno menyimpulkan bahwa kita sudah mempunyai 4 prinsip: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau musyawarah atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Kemudian Bung Karno menyatakan bahwa semua itu belum cukup. Kita membutuhkan satu prinsip lagi, yang di mana prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Barangkali Anda bertanya, apa maksud dari prinsip ketuhanan yang berkebudayaan? Apakah Tuhan punya budaya? Bukan seperti itu. Prinsip Tuhan yang berkebudayaan adalah hendaknya, kata Bung Karno, segenap rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu hendaknya bertuhan dengan Tuhannya masing-masing, dengan Tuhannya sendiri-sendiri secara berkebudayaan. Apa berkebudayaan itu? Maksudnya tidak ada egoisme agama. Boleh Anda bertuhan, bahkan wajib Anda bertuhan. Ya, hendaknya, kata Bung Karno, semua di antara kita ini hendaknya bertuhan. Tetapi janganlah kemudian kita egoisme agama. Janganlah kita terjebak pada sikap-sikap egoisme agama sehingga kita tidak mau bergaul dengan agama yang lain, ya, tidak mau hidup dengan agama yang lain. Jadi prinsip ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan yang juga menghormati agama-agama lain, yang juga menghormati pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan dan agama kita. Dan hendaknya negara Indonesia adalah satu negara yang bertuhan, kata Bung Karno. Itulah rekan-rekan mahasiswa sekalian sekelumit, ya, dari telaah kita terhadap pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni, di mana pidato itulah yang kemudian sangat mempengaruhi isi dari rumusan Pancasila yang saat ini kita jadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Di mana ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cerminan dari prinsip ketuhanan yang diusulkan oleh Soekarno, prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cerminan dari prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme. Lalu persatuan Indonesia adalah cerminan dari nilai kebangsaan yang digagas oleh Soekarno. Sedangkan prinsip kerakyatan, nilai atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah cerminan dari prinsip musyawarah mufakat yang digagas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cerminan dari nilai kesejahteraan yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Jadi kata saksi sejarah, ya, dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ini mendapatkan sambutan secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang pada saat itu. Pidato Bung Karno diterima secara aklamasi dengan dibarengi oleh tepuk tangan yang riuh. Jadi semua sepakat dengan gagasan nilai yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu. Semua menyambut baik gagasan yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Bung Karno mencoba menjawab pertanyaan Dr. Rajiman Widyodiningrat mengenai dasar Indonesia merdeka. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berangkat dari pidato Bung Karno itulah kemudian sidang BPUPK mencoba menyusun rumusan dari dasar Indonesia merdeka. Dan dengan adanya pidato itu, maka pada hari ini, sampai hari ini kita peringati hari lahirnya Pancasila itu adalah pada tanggal 1 Juni 1945. Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantarnya di buku Pidato Bung Karno, Lahirnya Pancasila yang diterbitkan oleh Departemen
penerangan RI pada tahun 1947, Rajiman mengatakan bahwa lahirnya Pancasila ini adalah buku lahirnya Pancasila ini adalah buah stenografis verslah dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam pidato yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sedang membicarakan dasar negara kita. Mudah-mudahan lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pegangan, dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha mempertahankan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Jadi, berbicara mengenai lahirnya Pancasila ini akan sangat berkaitan dengan gagasan Bung Karno mengenai dasar Indonesia Merdeka yang beliau sampaikan pada tanggal 1 Juni. Berdasarkan pidato Bung Karno itulah kemudian sidang BPUPK merumuskan rumusan Pancasila yang sampai hari ini kita jadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kesaksian dari Bung Hatta misalnya pada akhir bulan Mei, Dr. Rajiman bertanya kepada rapat BPUPK tentang dasar Indonesia Merdeka yang akan dibangun, dan yang menjawab pertanyaan itu adalah Bung Karno. Jadi gagasan yang dijadikan dasar untuk merumuskan Pancasila, ya, untuk rapat melanjutkan agenda membicarakan mengenai rumusan dasar negara, yakni adalah gagasan dari Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pidato itu disampaikan kira-kira selama 1 jam. Ya, selama 1 jam pidato itu disampaikan tanpa menggunakan teks. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah Bung Karno pidato, maka sidang BPUPK pada saat itu menunjuk panitia kecil berjumlah 8 orang untuk agendanya adalah membicarakan mengenai rumusan dasar negara, ya, berangkat dari pidato yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana panitia 8 itu berisi Bung Karno itu sendiri sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari sini kita bisa melihat Bung Karno sebagai ketua, ya. Bung Karno sebagai ketua, Bung Hatta, ya, dan Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Karto Hadikusumo itu mewakili kalangan kebangsaan, dan Ki Bagus Hadikusumo serta Kiai Haji Wahid Hasyim itu mewakili dari kalangan Islam. Kemudian rekan-rekan mahasiswa sekalian, Bung Karno melihat bahwa komposisi panitia 8 itu tidak berimbang, di mana kaum kebangsaan mendominasi dibanding kelompok Islam. Sehingga atas inisiatifnya sendiri Bung Karno membentuk tim lagi, ya, yakni panitia 9, di mana di dalamnya ada Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo sebagai kalangan yang mewakili kelompok kebangsaan. Lalu ada Wahid Hasyim, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno Cokro Suyoso itu mewakili kelompok Islam. Jadi ada 4 orang dari kebangsaan dan ada 4 tokoh dari kalangan agama Islam. Tim kecil 9 ini atau panitia 9 inilah yang kemudian merumuskan rumusan Pancasila dan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli BPUPKI atau BPUPK melaksanakan sidang yang kedua, ya, di mana agenda sidang
pada saat itu adalah menyetujui naskah awal dari pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal saat ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Jadi Panitia 9 ini selain merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, juga merumuskan pembukaan hukum dasar, ya. Pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang berisi pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia, yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila, nilai atau sila yang ada 5 jumlahnya. Piagam Jakarta itu berhasil dirumuskan oleh tim 9, ya, pada tanggal 22 Juni, ya, sebelum masa sidang BPUPK yang kedua. Pada tanggal 22 Juni, tim 9 yang dipimpin oleh Bung Karno dan berisi 4 tokoh dari kalangan kebangsaan dan 4 tokoh dari kalangan Islam berhasil merumuskan Piagam Jakarta, ya, yang mana ini pada akhirnya nanti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang ada di UUD 1945. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan, bahwa kalau di Piagam Jakarta dasar negara, ya, dasar negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah Piagam Jakarta. Jadi Pancasila sebagai dasar negara yang disepakati oleh tim 9, ya, pada tanggal 22 Juni itu adalah Pancasila dengan sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini berbeda dengan sekarang. Kalau Anda buka pembukaan Undang-Undang Dasar kan nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa itu bisa berubah? Nah, nanti kita akan bahas di akhir video pembelajaran ini. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Piagam Jakarta 22 Juni ini kemudian disahkan di sidang kedua BPUPK, ya, pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Lalu ketika para tokoh bangsa sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, jadi pada saat itu Jepang seolah-olah ingin memberikan hadiah kemerdekaan kepada kita. Tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia, di mana pada tanggal 6 Agustus Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu, ya. Dan pada tanggal 7 Agustus pemerintahan pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat bahwa pertengahan Agustus hendaknya segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan PPK atau PPKI, dan kemudian dilantik 8 Agustus dan bersidang 19 Agustus, sedangkan menurut rencana Jepang Indonesia merdeka itu tanggal 24 Agustus. Jadi pada saat itu ketika Indonesia sedang ingin mempersiapkan kemerdekaan dengan menggunakan skenario Jepang, tiba-tiba Jepang diserang oleh sekutu. Jepang kewalahan, ya, dan Jepang ingin segera Indonesia untuk segera merdeka, di mana pada tanggal 7 Agustus, pada pertengahan Agustus harus dibentuk segera PPKI yang akan dilantik pada 18 Agustus dan bersidang 19 Agustus, dan kemudian Indonesia merdeka itu direncanakan pada tanggal 24 Agustus. Pada tanggal 8 Agustus, Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi
yang berkedudukan di Saigon, ya, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh, di mana ketiga tokoh tersebut diberikan kewenangan oleh Jenderal Terauchi ini untuk segera membentuk PPKI, ya. Berdasarkan maklumat tanggal 7 Agustus tadi. Jadi pada tanggal 7 Agustus pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat pada tanggal 7 Agustus. Tanggal 8 Agustusnya Soekarno, Hatta, dan Rajiman menghadap Terauchi, ya, Jenderal Terauchi di Saigon. Dan kemudian setelah sepulangnya dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk yang namanya PPKI. Nah, inilah susunan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan ini anggota-anggotanya yang kemudian Soekarno tambahkan Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada tanggal 9 Agustus Nagasaki dijatuhi bom, ya. Pada tanggal 6 Agustus tadi dijatuhi bom di Hiroshima, ya. Dan pada tanggal 9 Agustus Nagasaki juga dibom atom. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang akhirnya kalah dari sekutu dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Jepang menyerahkan seluruh wilayah-wilayah jajahannya kepada sekutu, termasuk tentunya adalah Indonesia yang tadinya dijanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Para pemuda yang mengetahui Jepang kalah dari sekutu, mereka kemudian berinisiatif mendesak untuk Indonesia segera merdeka diproklamasikan, ya, sebelum sekutu kemudian datang kembali ke Indonesia untuk menjajah. Belanda datang kembali untuk menjajah Indonesia. Akhirnya mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar mendesak Soekarno dan para tokoh-tokoh tua pada saat itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia sebelum sekutu masuk wilayah Indonesia kembali setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, melalui jalan yang berliku akhirnya proklamasi dicetuskan pada tanggal 17 Agustus, di mana Bung Karno dan Bung Hatta tampil sebagai tokoh yang mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, maka pada tanggal 18 Agustus, keesokan harinya, PPKI melangsungkan sidangnya, di mana pada sidang itu PPKI resmi dijadikan badan nasional, anggotanya ditambah 6 orang lagi agar mewakili seluruh komponen bangsa. Dan sidang PPKI tadi menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Jadi setelah Indonesia merdeka, maka kemudian disahkanlah Indonesia yang merdeka ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya atau sebagai konstitusi bagi negara Indonesia, serta memilih presiden dan wakil presiden. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa jika Anda melihat rumusan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat terkait dengan dasar negara Indonesia merdeka, di situ tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Padahal kalau kita mempelajari sejarah, tim atau panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno sudah menyepakati Piagam Jakarta yang berisi di alinea keempat dasar negara yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi kemudian di Undang-Undang Dasar yang sekarang itu berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Padahal itu sudah disepakati di Panitia 9 dan sudah disahkan pada sidang BPUPK yang kedua. Nah, mengapa ini bisa terjadi?
Jawabannya adalah karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur. Mereka keberatan jika di Undang-Undang Dasar itu, ya, alinea keempat terkait dengan dasar negara atau yang mencantumkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka keberatan dengan itu. Beberapa utusan tersebut seperti misalnya Samratulangi dari Sulawesi, Hamidan dari Kalimantan, Iketut Puja dari Nusa Tenggara, Latu Harhari dari Maluku. Mereka mengancam tidak akan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika rumusan yang pertama tadi, rumusan Pancasila sila yang pertama tadi tidak diubah. Masih tetap menggunakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau masih seperti itu, mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia yang merdeka. Karena hal ini sangat serius, maka sebelum sidang PPKI yang 18 Agustus tadi, Bung Hatta mencoba mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Teku Muhammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan untuk membahas keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Sehingga disepakati karena kebesaran hati dari para tokoh-tokoh Islam pada saat itu, kebesaran hati dari para tokoh-tokoh kebangsaan juga, ya, agar tidak terjadi perpecahan, ya, agar kita tetap bisa bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kelima tokoh tadi sepakat untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa lahirnya Pancasila ini bukanlah paksaan dari satu orang, ya. Bukanlah sesuatu yang tiba-tiba kita ambil dari negara lain atau kita temukan itu jatuh dari langit, tidak. Tetapi itu berangkat dari pemikiran Bung Karno yang menggali nilai-nilai tersebut dari bangsa Indonesia. Beliau menggali nilai-nilai itu tidak dari negara lain, tetapi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi Bung Karno menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembuat Pancasila. Beliau hanya menggali nilai-nilai yang sudah ada di dalam jiwa bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil salah satunya adalah bahwa Pancasila itu adalah cerminan dari bangsa Indonesia, yang kemudian nilai-nilainya digali oleh Bung Karno dan disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pidato Bung Karno itu dibahas di dalam tim kecil, tim 8 dan tim 9, ya, panitia 9, dan kemudian dibawa ke sidang BPUPK dan disahkan. Yang kedua, bahwa lahirnya Pancasila ini melalui dialektika yang sangat panjang, bukan proses instan, ya. Artinya pemikiran yang Pancasila ini sudah dibicarakan secara mendalam, secara matang, ya, oleh para tokoh bangsa pada saat itu, sehingga ketika pada masa kini ada sebagian di antara kita yang mempertanyakan tepatkah kemudian Pancasila sebagai dasar negara, maka menurut saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ahistoris, orang-orang yang tidak mengikuti sejarah, orang-orang yang tidak berkaca pada sejarah bagaimana lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang ketiga, bahwa dari mempelajari sejarah lahirnya Pancasila kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila dilahirkan tujuan utamanya adalah sebagai dasar negara, di mana kata Bung Karno, Pancasila itu adalah meja statis, di mana
Di atasnya kita kumpulkan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda menjadi satu di atas Pancasila. Selain itu, kata Bung Karno, Pancasila itu adalah sebagai light star dinamis, bintang penuntun bintang yang akan menuntun kemana arah kita akan menuju. Lalu yang selanjutnya, bahwa penyusunan Pancasila, perumusan Pancasila, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan dengan proses yang begitu berwibawa, bersahaja, begitu demokratis, di mana setiap keberatan disampaikan dan kemudian dibicarakan, dimusyawarahkan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan. Ya, contohnya adalah tadi perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para tokoh Islam pada saat itu legowo, ya, berbesar hati, memiliki kebesaran hati sehingga mereka menyepakati untuk menghapus itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat pada penyusunan Pancasila pada saat itu adalah tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan nilai musyawarah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Pancasila merupakan perwujudan kontrak sosial, ya. Para founding fathers, bapak pendiri bangsa pada saat itu begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya untuk materi sejarah lahirnya Pancasila. Saya berharap apa yang disampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.